Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangat menonjolkan pendidikan yang humanis. Hampir seluruh konsep pendidikannya berpusat pada manusia sebagai makhluk hidup yang merdeka. Hakikat pendidikan adalah memerdekakan manusia. Walaupun pada awalnya tujuan pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara terkait dengan nasionalisme, yaitu sebuah upaya mencerdaskan rakyat supaya memiliki kesadaran merdeka dari penjajahan Belanda. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah merdeka dalam arti yang luas. Hal ini tampak dalam pernyataannya sebagai berikut ini. Mendidik anak itulah mendidik rakyat. Keadaan dalam hidup dan kehidupan kita pada zaman sekarang itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua kita pada waktu kita masih anak-anak. Sebaliknya, anak-anak yang pada waktu ini kita didik kelak akan menjadi warga negara. Pendapat Intas menunjukkan bahwa menyiapkan warga negara yang baik di masa depan ditentukan oleh pendidikan di masa kini. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mendidik berarti mencerdaskan rakyat. Pandangan ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yang merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan alat untuk integrasi bangsa. Pendidikan memberi pemahaman kepada seluruh rakyat mengenai mozaik kehidupan yang walaupun plural, tetapi terjadi integrasi yang harmoni. Pandangan ini menolak penyeragaman, tetapi menghargai keanekaragaman budaya, suku, dan banyaknya kepercayaan agama dalam bingkai negara kesatuan. Pandangan ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ki Hajar Dewantara juga mengaitkan antara pendidikan dan kemerdekaan sebagai berikut. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas kehidupan lahiriah, sedangkan merdekanya kehidupan batiniah itu terdapat dari pendidikan. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan harus mengutamakan kemerdekaan hidup batin agar supaya orang lebih insyaf akan wajib dan haknya sebagai anggota kesatuan rakyat. Ki Hajar juga berpendapat bahwa pendidikan itu disertai dengan syarat-syarat kemanusiaan. Jangan sampai hanya intelektualistik. Anak-anak gadis khususnya didekatkan dengan hidup biasa, di mana mereka itu akan mendapatkan contoh-contoh keadaan dan syarat-syarat yang tentu secara lambat laun akan memberi keinsyafan tentang rasa dan cara kemanusiaan. Anak-anak sekarang berpisah dengan keadaan kemanusiaan. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperkenalkan dengan adat istiadat, karena adat istiadat seringkali terdapat aturan-aturan yang sudah selaras dengan kodrat. Ki Hajar dengan demikian sangat menghargai adat istiadat yang berisi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Humanisme adalah pandangan yang sedemikian menghargai adat istiadat dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu hasil budayanya manusia. Kebudayaan adalah karakteristik kemanusiaan. Lalu bagaimana implikasi dari hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Dalam proses tumbuh berkembangnya seorang anak, Ki Hajar Dewantara memandang adanya 3 pusat pendidikan yang memiliki peranan besar. Semua ini disebut Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan mengakui adanya pusat-pusat pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan di lingkungan keluarga, yang kedua pendidikan di lingkungan perguruan, dan yang ketiga pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam pendidikan. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Sejak
Rekor merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan terakhir konvergensi. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Pendidik atau guru harus dapat mengarahkan kompetensi siswa agar berkembang seiring usia peserta didik. Guru harus boleh digugu dan ditiru, bukan hanya pengajar tetapi juga pemimpin, pengajar ilmu serta penuntun laku, harus berilmu, bersemangat, dan berlaku pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Trisakti Jiwa menyebutkan terdapat 3 bentuk kekuatan yang ada dalam jiwa manusia, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan, atau disebut juga dengan cipta, rasa, dan karsa. Untuk melaksanakan segala sesuatu, harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam dirinya. Jika hanya mengandalkan salah satunya, maka kemungkinan semuanya tidak akan berhasil. KI1 hingga KI4. KI1 untuk sikap spiritual, KI2 untuk sikap sosial, KI3 untuk sikap pengetahuan, dan KI4 untuk sikap keterampilan. Pemikiran atau konsep Trisakti Jiwa Ki Hajar Dewantara ini harusnya layak dikembangkan dalam kurikulum kita saat ini. Ki Hajar Dewantara menyampaikan betapa pentingnya permainan dalam proses pengajaran. Permainan dapat membawa pengaruh terhadap kemajuan jiwa peserta didik, menimbulkan ketajaman pikiran, kehalusan rasa, serta kekuatan. Pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah melalui dengan permainan atau game. Adapun desain pengembangan konsep Trisakti Jiwa yang didapatkan melalui pembelajaran permainan, pertama adalah cipta atau kemampuan kognitif dengan desain jenis soal pretest dan posttest. Yang kedua adalah rasa atau kemampuan afektif seperti percaya diri, tanggung jawab, bersungguh-sungguh, integritas, kerjasama, cermat, teliti, mandiri, dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah karsa atau kemampuan psikomotor yang meliputi kegiatan seperti berpartisipasi aktif dalam game dan pembelajaran dan melakukan gerak-gerak tertentu yang diharapkan saat permainan, baik gerak, tutur, dan laku peserta didik. Membedah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan budi pekerti atau karakter yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akan menumbuhkan energi jiwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri mulai dari gagasan, pikiran, atau angan-angan hingga menjadi tindakan. Ki Hajar menyebutkan sebagai manusia yang beradab, dan itulah tujuan pendidikan Indonesia secara garis besar. Maka Ki Hajar membagi fase pendidikan menjadi 3 perkembangan, yaitu Trihayu adalah 3 kebaikan atau usaha manusia untuk mempercantik jati diri manusia. Yang pertama ada Mamayu Hayuning Salira, yaitu mencita-citakan kebahagiaan diri sendiri, di mana pendidikan harus bermanfaat bagi siswa yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua ada Mamayu Hayuning Bangsa, di mana mencita-citakan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia, yang berarti pendidikan berguna bagi bangsa, negara, dan tanah airnya. Yang ketiga ada Mamayu Hayuning Manungsa, yaitu mencita-citakan kebahagiaan umat manusia seluruh dunia, di mana pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu dunia atau masyarakat global. Trihayu itu merupakan tujuan perkumpulan Selasa Kliwonan pada tahun 1921. Pada waktu perkumpulan itu menugaskan Ki Hajar Dewantara
untuk mendidik jiwa merdeka untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka, tujuan Trihayu itu menjiwai Taman Siswa. Adapun cita-cita Trihayu identik dengan makna sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga identik dengan tujuan nasional Indonesia, yaitu turut mewujudkan ketertiban dunia. Cita-cita Trihayu merupakan perwujudan dari kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya, konsep Neng, Ning, Nung, dan Nang. Salah satu pesan Ki Hajar Dewantara adalah Neng, Ning, Nung, dan Nang mengenai sikap dan perilaku manusia. Neng kependekan dari Neng yang berarti diam dan tenang dengan perhatian untuk mendengar secara aktif. Ning kependekan dari Wening yang berarti jernih di hati dan pikiran. Nung kependekan dari Hanung yang berarti kebesaran hati dan jiwa. Yang terakhir ada Nang yang berarti menang dan dapat wewenang baik secara batiniah maupun lahiriah. Makna tersebut muncul saat di awal pendirian Taman Siswa di tahun 1922. Ki Hajar Dewantara berpuasa berbicara sewindu lamanya karena banyak yang meragukan sepak terjangnya pendirian Taman Siswa ini, bukan saja dari bangsa Belanda yang sedang menjajah, tetapi juga dari kalangan sahabat-sahabat beliau yang notabene adalah bangsa sendiri. Hingga 4 tahun tepatnya bersamaan dengan Kongres pertama Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara baru bercerita tentang keberhasilan para lulusan Taman Siswa yang berhasil menembus sekolah tinggi di luar Taman Siswa. Pertama kalinya dalam sejarah penjajahan Belanda ada sekolah milik pribumi dengan guru-guru atau pamong pribumi serta siswa dari berbagai kalangan pribumi menyatu tanpa sekat. Mereka berhasil menembus atau lulusan tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Inilah makna dibalik Neng, Ning, Nung, Nang, berdiam diri menjaga mulut agar diam, berpikir jernih dan bersih untuk mendapatkan kekuatan atau anu yang akhirnya meraih kemenangan. Konsep trilogi kepemimpinan Ingarsa Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ingarsa Sung Tulodo artinya ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama ini menggambarkan situasi di mana seorang pemimpin bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, namun juga harus menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Penerapan Ingarsa Sung Tulodo bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme guru serta membangun akhlak siswa agar selaras dengan visi dan misi sekolah. Selain itu, penerapan ini juga memudahkan warga sekolah dalam meniru berbagai perilaku positif dari kepala sekolah. Penerapan Ingarsa Sung Tulodo juga bermanfaat bagi terciptanya karakter yang mampu menghadapi tantangan global untuk menentukan keberhasilan cita-cita. Ingmadya Mangunkarsa mengandung arti bahwa seorang pemimpin jika di tengah-tengah pengikutnya harus mampu memberikan motivasi agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan Ingmadya Mangunkarsa bermanfaat dalam memotivasi guru agar mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Guru juga merasa mendapat penghargaan dari kepala sekolah karena telah berkontribusi bagi kemajuan sekolah. Terkait dengan hasil penelitian tersebut, berdasarkan konsepnya, memang menyatakan bahwa cara memimpin mempengaruhi bawahan dapat ditempuh dengan memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan keyakinan, mendorong ke arah kemajuan, serta memberikan pandangan. Selanjutnya, Tutwuri Handayani berarti bahwa pemimpin harus sanggup memberi kemerdekaan kepada para pengikutnya dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan jika kemerdekaan yang diberikan akan membahayakan bagi para anggota. Menerapkan asas kepemimpinan Tutwuri Handayani dengan memperhatikan perkembangan guru dalam menjalankan tugasnya serta memotivasi guru agar memiliki etos kerja yang baik serta disiplin diri yang baik. Penerapan Tutwuri Handayani ternyata juga memberikan sejumlah manfaat, yaitu kepedulian pemimpin kepada bawahan dengan memotivasi mereka.